Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Rosa Siregar, Sarjana Pendidikan Agama Islam, NIM 4241520048. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 16 Kota Pekanbaru, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 di LPTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 8 dengan materi jual beli dalam Islam. Dengan mengikuti PPG ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi dan menjadi guru profesional yang berintegritas. Berikut dokumentasi kegiatan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat, Masya Allah. Ada yang malas pagi ini? Enggak. Ada yang sakit pagi ini? Tidak. Ada yang patah hati pagi ini? Ada. Siapa yang patah hati pagi ini? Afrizal. Patah hati sama siapa, Afrizal? Oke, sebentar ya, Bunda persiapkan dulu. Baik, karena kita sudah absen, mari ketua kelas siap berdoa ya. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahman. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Semangat nggak pagi ini? Semangat. Oke, masih ingat tepuk semangat kita? Masih. Tepuk semangat 1, prok prok prok, hu. Semangat 2. Yes. Semangat 3. Keren. 1 2. Yes. 2 3. Yes. Keren. Lanjut 1 2 3. Yes. Keren. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Toleransi. Nah, kita masuk ke bab baru yaitu tentang jual beli. Bunda akan menyajikan satu buah video pembelajaran. Teman-teman semuanya silakan menyaksikan. Kondisinya begini kalengnya, atau ibu cari di toko lain supaya dapat yang lebih bagus. Tapi ya monggo bersani. Di toko lain harganya udah pada naik ya Pak Mahmud, makanya saya ambil di toko jenengan. Udah nggak apa-apa, saya ambil yang gini aja. Tapi kalau memang ridho dengan kondisi kaleng begini, nggak apa-apa. Enggak Pak Mahmud, udah saya ridho, ikhlas yang itu aja. Nih, Oke. Filmnya sudah habis? Sudah. Kira-kira apa yang kamu lihat tadi?
cuplikan singkat dari filmnya. Yang pertama, Naira, apa tadi? Di situ tentang tidak boleh curang katanya. Apalagi yang kamu? Tidak apa? Jangan mengambil untung. Untungnya apa? Yang berlebihan apa sih, Pak? Tidak mendekati riba. Oke. Selanjutnya nanti Bunda akan sajikan ada 4 kasus. Oke, ada 4 kasus permasalahan yang akan Bunda sajikan kepada teman-teman semua. Nanti kita akan membuat 4 kelompok. HP-nya sudah dibawa? Sudah. Nanti sumbernya boleh dari internet. Oke, makanya Bunda suruh tadi bawa HP. Jadi nanti kelompoknya walaupun cuma 3 atau 4 orang yang membawa handphone, boleh digunakan. Tapi digunakannya untuk apa? Mencari informasi seputar kasus yang akan didapat di dalam satu kelompoknya. Bisa? Bisa kesepakatan itu? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materi pokok, boleh berdiri dulu semuanya. Masih ingat gerakannya? Tepuk paha. Tepuk kanan apa kiri nih? Kanan. Tepuk paha kanan, tepuk paha kiri. Siap, kita tonton dulu ya. Baru kita mulai. Siap. Oke, siap. Oke, boleh duduk. Bunda akan sajikan permasalahannya. Kita mulai dari kasus pertama, yaitu Aminah membeli gamis secara online. Di foto, gamis tersebut terlihat tebal dan mewah. Nih, mewah. Tapi saat barang diterima, bahan kainnya sangat tipis dan mudah sobek. Aminah mengajukan komplain, namun penjual menolak untuk menerima pengembalian. Siapa yang pernah belanja online? Nah, siapa yang pernah? Pernah nggak kecewa dengan barang yang dibeli? Ada yang pernah, ada yang tidak. Oke, kasus kedua lagi kita baca. Kita lanjutkan kasus kedua, baca Siva. Dia adalah pedagang beras di pasar. Untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, dia sengaja mengurangi jumlah beras sampai sepengetahuan sendiri. Banyak pembeli yang merasa heran karena beras lebih. Oke, ini kasus kedua. Lanjut. Fatir, baca kasus ketiga. Oh, nggak pakai kacamata. Kaila. Seorang pedagang baru menjual minuman beras kepada pembeli. Dia tahu barang tersebut tidak baik, namun tetap menjualnya karena ingin mendapatkan keuntungan. Oke, ada berapa kasusnya? Sudah 3. Selanjutnya, Gara, baca. Nah, ada berapa kasus yang Bunda sajikan? Ada 4. Nanti tiap kelompok akan mendapatkan 1 kasus dan pecahkan bersama. Lihat, tugas kelompoknya. Nih, contoh pertanyaannya. Ada beberapa nanti ada di kertas Bunda sajikan nanti. Yang pertama, identifikasi masalah yang terjadi. Berarti apa yang pertama kalian cari dulu? Permasalahan yang muncul pada cerita. Yang kedua apa? Bagaimana hukum jual beli online menurut Islam? Kasus berapa tadi tuh yang jual beli online? Kasus pertama. Berarti tadi hukumnya dicari juga. Boleh cari di internet atau nanti Bunda bagikan per kelompoknya, ada buku paketnya. Boleh dicari juga di buku paket. Nah, yang ketiga pertanyaannya,
Apa hak pembeli dalam situasi seperti ini? Selanjutnya, tuliskan dalil yang mendukung jawaban kalian. Boleh nanti kalian cari dalilnya. Oh, kenapa ini ya? Boleh dicari nanti atau artinya dari surat Al-Baqarah ayat keberapa? Seperti itu ya, bisa? Bisa. Kita selanjutnya akan membagi kelompoknya. Sudah? Di sini aja nak, depan. Sini aja nak, depan. Oke, di sini. Oke, ada Naira, ada Siva. Ada Ihsan. Oke, kita tutup. Dah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Bunda sudah buat angkanya. Berarti nanti yang memegang angka 1 berarti dia masuk kemana? Ihsan. Yang dapat angka 2 dia masuk kemana? Yang dapat angka 3 masuknya kemana? Yang angkanya 4 masuknya siapa? Oke, bisa. Tertib. Tertib ya. Oke. Silakan ambil. Nih kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya nak. Nih kasus 4, siapa 4? Nih kasus 3 siapa? Yang lain silakan rapi-rapikan. Berarti Home Pimpa ya. Iya, sambil kerja. Dah. Home Pimpa kelompok siapa yang duluan? 1, 2, 3. Home Pimpa Alayum Gambreng. Gambreng. Tampil pertama. Home Pimpa Alayum Gambreng. Tampil kedua. Sweet. Oke. Silakan. Sudah siap Ihsan dan kawan-kawan? Sudah. Yuk silakan tampilkan hasil yang sudah dibuat.
Kita tidak boleh memaksa orang agar membeli dagangan kita, karena itu sama dengan riba. Karena sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa dan Al-Baqarah. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apa inti dari permasalahannya? Baca yang disebut tadi. Apa inti dari permasalahannya? Apa inti dari permasalahan kasusnya berarti ya? Oke, coba jelaskan inti permasalahannya tadi. Seseorang siswa yang memaksa dan menakut-nakuti teman-temannya untuk membeli dagangannya. Berarti permasalahannya di mananya yang tidak bolehnya? Kita tidak boleh memaksa orang agar membeli dagangan kita. Oh, berarti dia memaksa orang lain ya? Ya. Jawabannya tadi apa? Sah atau tidak? Tidak. Sah. Oke, gimana? Ya, betul. Oke. Ada lagi? Tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. 4. Sekian dari kami. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kasus kedua. Baca lagi. Pak Budi adalah pedagang beras di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ia sengaja mengurangi timbangan. Apakah boleh dalam syariat Islam tadi? Tidak boleh juga kita mengurangi timbangan. Tadi sudah tahu kan jual beli itu apa? Kita jabarkan sedikit ya, biar lebih paham. Dari kasus-kasus tadi sudah bisa kan menjelaskan sebenarnya. Nah, biar lebih mengerti lagi, menurut istilah jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang atas dasar saling ridho. Selanjutnya, ini rukunnya tadi, penjual, pembeli, barang, dan ijab kabul. Lanjut. Tenang, tenang. Pertanyaan ketujuh. Apa? Oke. Dengarkan lagi, berarti paham ya? Belum, belum. Belum. Oke, waktunya habis. Berarti sampai sini paham kan? Paham? Bagaimana hari ini pengalamannya? Seru tidak? Seru tidak? Seru. Kalau seru, kita kasih A+ untuk kita semua. Ya, baik. Selanjutnya, Bunda minta refleksinya, apa saja yang kamu ketahui tentang jual beli, ya. Bunda suruh kelompok Ihsan dulu. Silakan. Ya. Jujur dalam menjual, harus ridho. Oke, dah. Alhamdulillah sudah paham. Minggu depan kita tentang riba. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga harinya menyenangkan. Terima kasih banyak. Semoga selalu bahagia. Tepuk tangan buat kita semua. See you.